Halo, selamat siang. Selamat Selamat siang. siang. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah join on time untuk training hari ini. Perkenalkan, nama saya Gabi. Saya dari tim Customer Success Manager di Refinitiv Indonesia. Lokasi kami ada di Menara Asra untuk office-nya. Tapi untuk saat ini kami masih hybrid, jadi terkadang kami masih ada work from home dan ada work from office. Cuman memang kebanyakan work from office, jadi biasanya seperti kayak 4 sampai 3 hari di office, lalu satu hari saja misalnya work from home, seperti itu. Jadi tergantung kebutuhan. Nah, untuk training hari ini sesuai yang sudah diinformasikan oleh Pak Aswanda sebelumnya, dibagi menjadi dua topik. Topik yang pertama itu untuk melatih bagaimana cara kita bisa mendapatkan data, informasi, news, baik itu informasi dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk angka historis di dalam Refinitiv Econ. Kemudian nanti akan ada sedikit break, mungkin sekitar 5 sampai 10 menit. Lalu akan diikuti dengan training sesi kedua, yaitu bagaimana cara kita bisa mendapatkan data-data historical ataupun real time di dalam Excel. Ya, oke. Eh, saya akan mulai sekarang. Saya akan share screen saya. Hmm? Oke, sebentar. Oke, screen saya apakah bisa terlihat? Apa? Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Ini untuk training jadi ini, Serpong, halo, Bekasi, mohon maaf Semarang. Bapak Ibu, mungkin dari sisi peserta kalau misalnya boleh mungkin boleh di mute, atau kalau misalnya tidak di mute mungkin dikurangi adanya percakapan supaya apa namanya kelanjutan trainingnya hari ini lebih berjalan lancar gitu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa dimasukkan ke dalam kotak chat. Nanti saya akan mencoba untuk menjawab pada saat sesi break ataupun sesudah trainingnya selesai. Seperti itu. Oke. Jadi yang pada Ibu lihat sekarang di depan ini adalah Refinitiv Econ ya. Ini statusnya sudah saya login. Jadi saya sudah login ke dalam Refinitiv Icon. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana jika misalnya kita sebagai user ingin login ke dalam Refinitiv Icon ya, dengan satu saya tidak punya icon. Jadi ada dua cara bagaimana kita bisa masuk ke dalam Refinitiv Icon. Yang pertama itu adalah dengan menginstalasi icon. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memakai icon web. Ya. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu sama-sama saja, cuman hanyalah bedanya kalau misalnya instalasi, artinya Bapak dan Ibu harus menginstal software terlebih dahulu. Jadi untuk permulaan, untuk pertama kali Bapak dan Ibu bisa masuk ke dalam econ.refinitiv.com. Saya sudah masukkan di dalam chat. Ya. Masuk ke dalam econ.refinitiv.com, maka akan ada dua pilihan. Yang pertama adalah dengan mengeklik sign in dan download. Jadi ini artinya saya mendownload, install atau menginstal software Refinitiv Icon. Nanti setelah saya download, maka akan muncul satu folder bernama folder Refinitiv di dalam laptop atau komputer saya, dan saya akan mendownload hampir semua yang bentuknya orange-orange seperti ini. Dua dari software ini yaitu Refinitiv Icon dan Refinitiv Icon Excel ini adalah software yang paling sering kita pakai ya. Jadi untuk instalasi setelah kita menginstal, saya akan mendapatkan software-software seperti ini, dan untuk masuk ke dalam Icon saya bisa pilih yang Refinitiv Icon. Atau jika ingin mendapatkan datanya di dalam Excel, maka saya bisa memakai Refinitiv Icon Microsoft Excel. Itu yang untuk instalasi. Di sini kan tulisannya sign in and download. Sign in and download artinya pada saat sebelum download, Bapak dan Ibu akan diminta untuk memasukkan username dan password. Jadi, uh, sebelum mendownload, saya sarankan untuk meminjam terlebih dahulu username dan password Refinitiv Icon.
Untuk pinjamnya di mana mungkin bisa ditanyakan dengan Pak Suwanda nanti selepas training selesai, ya. Pilihan yang kedua selain mendownload, karena terkadang kami kadang suka mendapat uh, masukan ya bahwa kalau download Econ laptop saya jadi berat seperti itu. Nah, kalau seperti itu, maka saya menyarankan Bapak dan Ibu menggunakan Refinitiv Icon dengan tulisan Code Access. Yang ini. Ini bisa langsung klik sign in. Kemudian setelah itu, Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke dalam halaman ini ya, di mana di sini nanti bisa memasukkan user ID dan juga password. Nah, untuk hari ini saya akan memperlihatkan Icon dalam versi web ya. Kenapa? Karena biasanya versi web ini itu lebih populer atau lebih sering dipakai oleh uh, para student atau mahasiswa ya. Jadi saya akan contohkan, misalnya saya ingin masuk ke dalam Icon, saya tinggal masukkan username saya, lalu password, lalu saya klik sign in. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, saya sudah masuk ke dalam Refinitiv Icon web version ya. Mungkin nanti kalau pada saat Bapak dan Ibu masuk, tampilannya mungkin tidak seperti ini, itu nggak apa-apa ya, tidak perlu khawatir ya. Ini adalah sebenarnya tampilan homepage ya, tampilan di mana yang saya set dari sisi saya. Jadi setiap kali saya masuk ke web, ini adalah halaman homepage-nya atau halaman landing page-nya seperti itu. Oke, nah jadi kalau dalam Icon ya, sebenarnya yang kita bisa explore untuk pertama kali sebagai new user itu adalah toolbar yang ada di atas, yang ini, ya, yang ada di sini semua. Oke, kita akan mulai dari yang paling kiri sekali, yang bentuknya bulat warna orange. Ya, ini disebut dengan icon menu, menunya icon. Oke, di dalam menu icon ini kita bisa anggap seperti kayak Start Windows ya, seperti Start Windows ini. Jadi di dalam menu icon ini terdapat aplikasi berdasarkan dengan fungsi-fungsinya. Kalau dari sebelah kiri, kita bisa lihat bahwa ini ada kategori berdasarkan fungsi. Jadi kalau saya klik Analytics and Calc, Charting, Companies, nah dia akan berubah di sebelah kanannya karena dia memperlihatkan aplikasi berdasarkan fungsinya. Jadi contohnya untuk yang charting, ini adalah aplikasi charting. Charting untuk apa? Charting berdasarkan dengan namanya. Ini chart untuk biasa, ada data stream chart, ada key economics chart, price industry chart. Contohnya seperti itu. Lalu untuk market ada aggregates, China price discovery, calls, dan yang lainnya. Kemudian untuk monitoring, ada all quotes, economic monitor, contohnya ya, cross asset guides, news and research, polls, portfolio management, search and tools, trading, note set, dan yang lainnya. Nah, cara pemakaiannya bagaimana? Caranya mudah. Kita tinggal klik dari masing-masing gambar yang kita ingin buka. Misalnya saya mau lihat historis, data historis, kita bisa masuk ke dalam chart. Saya tinggal klik chartnya, maka nanti halaman di web ini dia akan menentukan. Sebentar ya, sedang loading. Nah, seperti ini ya. Lalu misalnya contohnya saya sudah pakai nih, saya pakai dulu untuk melihat data historis ya. Kemudian saya ingin melihat news. Nah, saya bisa kembali lagi ke menu utama. Lalu saya bisa klik news and research. Dari sisi sini saya bisa lihat misalnya yang saya ingin lihat news tentang apa. Saya tinggal klik ya. Misalnya tentang advanced research. Saya tinggal klik, maka halamannya akan berganti menjadi advanced research halaman news.
Contohnya seperti ini. Oke, jadi di dalam satu halaman ini nanti di halaman inilah yang nanti data-data ikonnya itu Bapak dan Ibu bisa akses seperti itu. Oke, jadi cukup mudah, cukup straightforward untuk cara penggunaan menu ikonnya. Nah, kemudian di sebelah menu icon kita bisa melihat ada satu kotak hitam ya yang tulisannya search or enter a command. Ini adalah kotak search. Artinya apa? Artinya kita bisa memasukkan keyword atau kata kunci data-data yang ingin kita cari. Kotak search ini mirip seperti kotak Google. Artinya kita nggak perlu memasukkan kode tickernya. Jadi saya nggak perlu menghafalkan kode-kode ticker. Saya bisa menggunakan keyword. Misalnya saya sebagai pengguna baru, saya nggak tahu uh, keywords-nya, saya nggak tahu tickernya IHSG apa sih di dalam icon. Ya. Jadi yang saya bisa lakukan, saya tinggal ketik IHSG. Seperti ini. Nah, kemudian setelah saya ketik IHSG, akan muncul suggestion. Ya, akan muncul suggestion berdasarkan keywords yang sudah saya masukkan, yaitu IHSG. Dan biasanya dari sekian banyak suggestion, yang paling atas adalah hasil yang benar. Artinya memang, oh ya ini loh yang saya cari. Ya, dari kalau saya pada saat masukkan keyword IHSG, memang di sini adalah yang saya ingin cari, Jakarta Stock Exchange Composite Index. Iya, satu bulan. Ya, kalau kita lihat di sebelah kanan, ada kode tickernya, ada kode RIG-nya. Titik CKSE. Ini dia yang saya sebut dengan kode RIG-nya. Ya. Menghafalkan ini, maaf, mungkin Bapak atau Ibu bisa. Maaf, sorry, saya lanjutkan. Ya, saya ketik IHSG lalu muncul ini. Nah, di sebelah kanan ini, titik CKSE, ini adalah kode RIG-nya. Bapak dan Ibu boleh menghafalkan, tapi bukan sesuatu keharusan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah sering memakai icon, kemudian sudah hafal, bisa langsung ketik aja JKSE. Seperti ini. Nanti kemudian akan muncul lagi di bawahnya, ya, monitor, watchlist, news, research, dan yang lainnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya saya sebagai pengguna baru, saya nggak tahu apa itu kodenya IHSG di dalam icon, saya langsung IHSG, saya tetap bisa mendapatkan informasi tentang IHSG dengan keyword ini. Contoh lainnya, saya mau lihat tentang data-data perusahaan. Ini juga sering ditanya, saya mau lihat ESG, Mbak. Saya mau lihat data ESG company. Saya mau melihat data financial report dari company, ownership company. Masukin aja nama company-nya, misalnya contohnya Bank Mandiri. Seperti ini. Ya. Nah, akan ada hasilnya, kita bisa tinggal lihat. Nah, dari hasilnya ini, yang mana sih Mbak yang harus saya klik, yang harus saya pilih. Nah, ini jadi kembali kepada kebutuhan masing-masing. Kalau misalnya kebutuhannya adalah hanya melihat harga, kita pilih yang overview atau quote. Ya, perbedaannya kita lihat ya, overview itu adalah halaman lengkap dari sebuah company atau perusahaan ataupun instrumen yang kita cari. Di sini akan ada datanya lengkap sekali, baik data finansial ataupun data non-financial seperti ESG, ownership, debt and credit untuk bonds dan yang lainnya. Jadi ownership itu benar-benar seluruh informasi lengkap dari perusahaan tersebut. Nah, di sini bisa melihat harga. Di sini bisa melihat juga data-data seperti financial reporting, loans, debt, kredit, kalau ada issue bonds atau utang, ya, peer valuation untuk mengkomparasi Bank Mandiri dengan peers-peersnya, ya, derivatif, filings, dan yang lainnya. Tapi kalau misalnya ingin melihatnya adalah harganya, ya, harga real time-nya aja, bisa pakai quotes. Cuman quotes ini sih jujur agak jarang dipakai oleh mahasiswa. Biasanya ini dipakai oleh trader-trader di market. Ya, trader-trader di market biasanya mereka pakai quotes, tapi itu juga lebih untuk ke rupiah, IDR. Ini quotes-nya. Ya, jadi bank-bank treasury ya, mereka akan memakai icon untuk melihat data-data seperti ini.
Oke, saya lanjutkan lagi tadi ke Bank Mandiri. Kalau seandainya misalnya kebutuhannya itu untuk melihat data historis, ya bisa masuk ke financial chart atau bisa masuk ke overview atau bisa masuk ke news. Tapi biasanya yang paling sering dipakai 95% di mahasiswa biasanya ataupun dosen biasanya mereka masuknya ke overview. Karena di overview ini sudah sangat lengkap sekali, ya, di mana di sini kita bisa melihat overview dari perusahaan tersebut, news and research, price and chart, estimates, financials, dan yang lainnya. Ini akan saya bahas satu persatu. Ya, saya akan bahas satu persatu. Saya akan bahas lebih lama di tab-tab yang kira-kira lebih populer di kalangan mahasiswa ataupun para dosen. Ya. Dan tentu ya juga saya akan bilang, oh siswa-siswa sering loh cari data ini, sering loh cari data ini, seperti itu. Oke, oke. Untuk data perusahaan di dalam Refinitiv Icon, kita sebenarnya ada data perusahaan yang sudah listed di IDX, ya, atau yang public, dan kita juga ada data private. Tetapi kalau untuk private, datanya limited sekali. Limited artinya apa? Artinya data yang kita punya itu biasanya hanyalah company profile, itu untuk yang private. Ya, kecuali perusahaan tersebut ada mengeluarkan utang atau sering mungkin kita dengar bonds, corporate bonds. Contohnya siapa? Pertamina, perusahaan listrik negara. Kedua perusahaan ini, Bapak dan Ibu pasti sudah sering dengar dan tahu perusahaan ini, mereka adalah perusahaan private, tetapi ada issue bonds. Maka dari itu, data mereka juga kita ada di dalam Econ dan datanya lengkap. Ya. Kenapa lengkap? Karena untuk perusahaan-perusahaan yang private, kalau mereka mau issue bonds, mereka diharuskan untuk declare mereka punya financial report oleh OJK. Jadi maka itu kita punya income statement, balance sheet, dan cash flow. Mungkin untuk beberapa perusahaan ada ESG-nya, ada events, dan ada ownership, equity holdings, dan yang lainnya ada debt and credit. Kalau nanti misalnya Bapak dan Ibu membuka account, kemudian mencari private, tapi tidak mencari company private, tapi perusahaan tersebut tidak mengeluarkan bond, maka nanti pilihan di atas sini dikit sekali. Paling hanya ada overview, mungkin news research, kemudian langsung loncat ke 360 menu. Artinya benar-benar informasi yang ada di dalam webnya mereka. Ya. Jadi mohon maaf sekali kalau perusahaan private mereka dan tidak mengissue bond, kita datanya sangat-sangat limited, ya. Mungkin hanya ada overview, news research, dan juga 360 menu. Seperti itu. Oke, kita kembali ke Bank Mandiri. Nah, apa aja sih biasanya yang bisa kita dapatkan dari sini? Data-data apa saja? Yang pertama adalah overview, di mana di sini kita bisa melihat business summary, kemudian news, price performance, fundamental, events, business development, recommendations, estimates, environment, dan yang lainnya. Jadi di halaman overview ini merupakan summary dari perusahaan tersebut. Jadi Bapak dan Ibu jika ingin melihat snapshot market movement atau performance ya secara snapshot dari perusahaan itu, kita bisa lihat ke overview. Masuk ke dalam news research, di sini kita bisa melihat berita yang berhubungan dengan si Bank Mandiri. Ya, beritanya sudah disusun berdasarkan yang paling baru, yang paling atas. Kemudian price and chart, ya di sini ada price, time and sales, price history, dan yang lainnya. Nah, di dalam price di sini kita bisa melihat historical harga dari si Bank Mandiri. Kita bisa pilih ya mau lihat apa saja. Kemudian bisa pilih juga datanya mau diekspor ke dalam Excel. Lalu kemudian kalau misalnya mau melihat historical, kita bisa klik ke gambar chart yang ada di sini. Oke. Oke. Kemudian kita akan sedikit loncat ke dalam tulisan financial atau tab financial. Ya. Kenapa saya loncat ke sini? Karena
financial, ESG, dan ownership adalah 3 tab yang paling diminati oleh mahasiswa dan juga dosen. Paling sering ditanya itu pasti sekitar antara financial, ESG, atau ownership. Kita bahas terlebih dahulu di tab financials. Di tab financials ini atau laporan keuangan, kita bisa melihat income statement, balance sheet, atau cash flow. Ini semuanya source-nya adalah dari laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Kita ambil satu sebagai contohnya, yaitu income statement. Saya masuk ke sini, saya bisa melihat income statement ya, dalam bahasa Inggris ya, dalam 2 tipe, standardized atau as reported. Perbedaannya adalah kalau as reported berarti kita memakai kata-kata yang sama persis dipakai di laporan keuangan, hanya saja di sini sudah dalam bahasa Inggris ya, sudah ditranslate ke bahasa Inggris. Nah, kemudian ada juga standardized. Kenapa di dalam Refinitiv Icon ada standardized? Ini ditujukan supaya kita pada saat melakukan komparasi baik perusahaan Bank Mandiri ataupun dengan Bank Negara Indonesia atau BBRI atau BCA, ya itu lebih mudah. Jadi kata-katanya udah distandarisasikan, semuanya sudah sama. Ya, karena kenapa? Karena sebagai contoh mungkin dari dalam satu perusahaan mereka menyebut revenue itu revenue. Perusahaan lain menyebut revenue itu turnover. Ada yang menyebut revenue sebagai sales ya. Kata-katanya beda, tetapi sebenarnya apa? Yang mereka ingin laporkan di laporan keuangan itu sama, informasinya itu revenue atau sales atau turnover. Nah, dengan standardized ini mudah sekali Bapak dan Ibu melakukan apple to apple komparasi. Oke. Nah, di sebelah standardized ini ada gambar roda abu-abu, di mana ini kalau kita klik akan membuka settingan lebih besar lagi, di mana di sini akan ada pilihan lebih banyak lagi. Untuk currency-nya, apakah kita mau as reported, artinya dalam bentuk IDR ya, rupiah, oke, atau mau US dollar, atau mau currency lain, biasanya sih antara as reported atau US dollar, ini yang paling sering dipakai. Ya, restated atau as past reported, scaling, jangan lupa scaling sih juga dilihat, million, sekali di sini million, artinya apa? Artinya angka di sini Bapak Ibu ditambahkan 6 nol lagi, ya. 6 nol lagi. Karena kadang ada yang Mbak Gaby, ini angkanya kecil sekali. Kemudian saya bilang, oh apakah sudah diklik gambar rodanya dan dilihat scalingnya? Scalingnya apakah dalam million atau billion atau thousand? Ya. Lalu number of periods. Seberapa banyak saya ingin melihat datanya? Saya ingin melihat last period. Artinya, kalau di sini pilih last period, ini adalah 2 tahun terakhir karena kita memilih periodenya annual. Ya, 2 tahun terakhir. Kalau saya ganti jadi quarterly, saya update view, artinya saya melihat 2 quarter terakhir seperti itu. Oke? Ya, jadi di sini ada pilihan untuk mengganti antara annual atau quarterly. Biasanya yang paling sering dipakai itu yang annually, ya. Agak jarang untuk quarterly. Saya mau melihat 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, bisa. Kita tinggal ganti ke sini lalu update view. Nah, seperti ini. Ya, jadi 5 tahun terakhir. Kok yang tahun 2023 nggak ada? Karena tahun 2023 belum berakhir. Maka tidak ada. Kalau annual reporting itu hanya untuk yang tahunnya sudah berakhir. Ya. Seberapa transparan sih data-data di dalam Refinitiv Icon? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa mengeklik salah satu aja dari angkanya ini. Nanti dia akan loading ya, kemudian dia akan memperlihatkan dari mana source-nya ini ya, source ini dari mana. Nah, data-datanya ada di sini semua. Oke. Lalu ini saya klik, datanya ada di sini ya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kemudian kalau kita lihat ke pojok kanan ya di halaman ini, di sini akan terdapat tombol Excel.
ya, tombol Excel seperti ini. Download to Excel artinya apa? Artinya dengan mengeklik data ini, mengeklik tombol ini, saya bisa mendownload datanya ke dalam Excel ini. Oke, sambil kita tunggu. Nah, datanya sudah jadi. Tadi saya klik ke Excel, kemudian ini adalah angka yang ke ekspor, masuk ke dalam Excel. Income statement, annual standardized, ini tanggalnya ya, kapan kita ambil datanya. Nah, untuk angkanya sama persis ya, kita bisa lihat. Oke, seperti itu. Untuk halaman dalam Refinitiv Icon, Bapak dan Ibu bisa perhatikan atau mencari lambang yang seperti Excel ini untuk mendownload data ke Excel. Terkadang dia lokasinya ada di kanan atas atau terkadang lokasinya ada di kanan bawah. Ya, kadang-kadang gambarnya itu seperti X doang, X gitu, warnanya hijau. Itu juga untuk mengekspor ke Excel. Terkadang warna X-nya warna putih sama ya, jadi beda-beda logonya, tapi ke fungsinya sama-sama untuk mengekspor datanya ke Excel. Nah, bagaimana saya tahu sih, tinggal kita taruh aja mouse-nya di atas, jangan diklik, nanti akan ada tulisannya. Oh ya, berarti benar, ini untuk mendownload datanya masuk ke dalam Excel. Ya. Nah, selain income statement, balance sheet, dan cash flow, cara pemakaiannya itu sama. Sama-sama, halamannya itu juga sama, tampilannya sama. Jadi saya tidak akan membahas lebih lanjut ya, karena cara pemakaiannya benar-benar sama sekali. Ya, jadi kepada Ibu kalau sudah menyimak apa yang saya jelaskan, pasti kedepannya akan bisa memakai baik itu halaman income statement, balance sheet, ataupun cash flow. Ya, saya mau langsung loncat ke bagian di sini ratio, karena ini juga sering sekali ditanyakan, saya mau melihat ratio dari perusahaan. Kita bisa masuk ke ratio key metrics, ratio overview, ataupun ratio profit value and risk. Nah, seperti ini. Ini adalah ratio key metrics. Ratio key metrics merupakan rasio-rasio dari perusahaan yang rasio-rasio penting dari perusahaan. Jadi biasanya kalau misalnya kita melihat ratio key metrics, perusahaan-perusahaan di dalam satu industri atau satu sektor, dia bisa memiliki kata-kata yang sama. Jadi misalnya ini kan Bank Mandiri, dia di finansial atau perbankan. Maka kalau kita ke bank lain, maka ratio key metrics-nya akan mirip-mirip. Yang penting itu adalah seperti net interest margin, persentase fee revenue, loan growth, dan yang lainnya. Tetapi jika kita masuk ke dalam industri yang lain, misalnya ke consumer goods ataupun teknologi, misalnya contohnya Indofood gitu ya, food and services, atau bahkan misalnya airplane industry ke Garuda. Kata-kata di sini bisa berbeda. Kenapa? Karena setiap industri dan sektor key metrics rasionya itu beda-beda. Mungkin kalau di bank itu yang penting adalah seperti ini, tier 1, tier 2, kemudian tax complement. Tapi kalau di misalnya perusahaan di sektor airlines, mungkin yang di sini kita bisa lihat itu seperti persentase mungkin passenger seats occupied, karena kemungkinan seperti itu ya, jadi mungkin berbeda ya, karena saya kadang suka dapat pertanyaan kenapa key metrics ratio-nya kok beda gitu. Nah, jawabannya adalah itu ya. Kemudian kalau kita masuk ke ratio overview, jadi ini adalah overview ratio dari halamannya. Nah, di sini biasanya overview ratio itu ratio-ratio yang bisa pasti ada ya. Contohnya misalnya kayak EBITDA, total revenue, EBIT, lalu ada juga debt to equity. Ini pasti ada di setiap perusahaan ya, yang common ya, pasti yang dan common, dan juga di pukul rata pasti semuanya ada. Nanti ada dividend ratio ya. Nah, untuk halaman ratio overview ini ya, kita bisa pakai kotak search dengan cara saya pencet Ctrl dari keyboard saya atau CTRL, lalu key F ya, huruf F. Nanti akan muncul seperti ini, kotak search ini. Saya pakai kotak sini ya karena ini bisa untuk mencari kata-kata. Misalnya saya mau mencari EBITDA. Saya ketik aja seperti ini. Lalu akan di-highlight
ratio yang ada kata EBITDA-nya. Ini sangat memudahkan Bapak dan Ibu daripada kita mencari satu-satu, satu-satu di atas bawah, ya. Itu kalau kata-katanya kecil sekali, itu kadang memakan waktu. Jadi biar lebih efisien, menghemat waktu, kita pakai CTRLF, masukkan keywords yang diinginkan. Misalnya dividen. Contohnya aja. Nah, nanti akan langsung di-highlight, oh ini loh dividend ratio, gitu ya. Total equity, total debt. Oh, equity nggak ada karena dia ini apa dia singkat ya, long term debt equity. Nah, seperti ini disingkat jadi IQ. Oke, ini contohnya ya. Tips-tips yang saya bagikan ini tidak harus 100% Bapak dan Ibu lakukan, tapi ini biasanya saya share untuk save waktu ataupun supaya lebih efisien aja pada saat mencapai menggunakan Icon, karena saya tahu sebagai mahasiswa biasanya dibataskan waktu 1 atau 2 jam ya untuk memakai Icon, dan biasanya dalam waktu itu tuh banyak sekali data yang ingin dicari ya, makanya saya suka bagi-bagi tips seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjut ke ESG sebentar, kemudian ke ownership, baru kita balik ke estimate. Nah, ESG ini ya singkatan dari Environmental, Social, and Governance. Ini juga salah satu topik yang hangat, yang sering sekali ditanya. Saya mau lihat ESG dari perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kita bisa melihat di sisi sini, di tab sini, di ESG ini. Tidak semua perusahaan di Indonesia memiliki ESG. Ya. Biasanya yang di LQ45 sih ada, tapi kalau bisa ditanyakan, terakhir saya mengecek, kayaknya nggak nyampe 100 perusahaan deh yang ada di IDX itu punya ESG. Ya. Nah, dari environmental, social, dan juga governance ini, Bapak dan Ibu bisa melihat data ESG secara historis. Ya, jadi untuk tampilannya mirip seperti dengan si financial tadi, ya, data historis. Di sebelah kiri adalah table untuk filter atau settingannya. Silahkan dieksplor, ya. Ingin melihat pilar apa? Environment, social, government, number of periods-nya, berapa tahun terakhir, periodenya, kemudian display-nya latest to oldest. Ya. Lalu di atas sini ada pilihan untuk memasukkan angka-angkanya ke dalam PDF atau ke dalam Excel. Nah, ini yang seperti saya bilang, kadang tombolnya bentuknya hanya X, ya, kayak gini. Dan warnanya hitam putih. Nah, ini tetap sama-sama fungsinya untuk ekspor data ke Excel. Oke. Ini untuk ESG, cukup straightforward, ya. Begitu buka, langsung kelihatan data ESG-nya. Dan sebelah kiri, sekali lagi, untuk menentukan settingan filternya. Oke. Selain data ESG, di tab ini sering juga dicari data officer. Jadi biasanya mahasiswa udah bilang, saya mau lihat dong board of director-nya si Bank Mandiri, Bank Mandiri, BNI, dan juga sama si BRI. Nah, kita bisa lihat itu dari tab ESG di bawah Officer Overview. Di Officer Overview ini kita bisa melihat informasi nama director, board of director, komisaris, CEO dari perusahaan tersebut. Ya, ini dia nama-namanya, umur mereka, posisinya saat ini, sudah berapa lama menjabat di posisi tersebut. Lalu kalau kita scroll ke bawah, kita bisa melihat previous officer atau officers yang sebelumnya. Oke. Oke, kita sekarang masuk ke ownership. Oke, di dalam ownership di sini kita bisa melihat top investor. Untuk top investor, dia menampilkan 20 investor tertinggi dari perusahaan tersebut. Ya, Bapak dan Ibu bisa melihat 20 investor tertinggi. Kalau misalnya mau melihat lebih dari itu, kita bisa klik view all sebelah kanan ini. Sedang saya bintari. View all di sini kita bisa melihat seluruh investor yang di-declare di dalam laporan keuangan, ya.
Nah, ini dia. Kita juga bisa melihat uh, historicalnya secara historis setiap 3 bulan ya, ada perubahankah dari yang mereka own atau outstandingnya dari yang mereka punya gitu ya. Kita bisa lihat di sini posisinya baik dalam bentuk benar-benar berapa million yang mereka punya atau dalam bentuk persentase. Nah, kalau kita ke bawah, di sini kita akan bisa melihat investor type. Jadi tipe-tipe dari investor, ada berapa banyak investor yang merupakan investment manager, institutional investor. Ini sudah ada pertanyaan juga, tapi nggak begitu banyak. Bagi ini saya mau melihat institutional investor dari perusahaan ini. Nah, jawabannya adalah di sini ya, di institution. Ya, kita bisa lihat dalam bentuk angka atau dalam bentuk pie chart. Dalam bentuk angka, kita bisa lihat ada 355 institutional investor yang terdiri dari sekian. Dan ini 355 ini apa namanya? Kalau kita dalam bentuk persentase adalah 28,27% gitu misalnya. Lalu di sebelah kanan ini ada breakdown berdasarkan misalnya style, lalu ada location ya, di mana aja sih orang-orang yang punya saat yang memiliki saham own atau saham diri ini di lokasi-lokasinya, baik itu region, bisa diganti menjadi country ya, ada juga rotationsnya, ada turnovernya, seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita masuk dengan ke estimate. Estimate ini nggak begitu banyak yang tanya, hanya beberapa mahasiswa aja. Ya biasanya di dalam estimate ini mereka ingin melihat apa namanya forecast ya. Saya mau melihat forecast untuk data-data laporan keuangannya. Jadi kita bisa masuk ke dalam estimate. Di dalam di dalam estimate di dalam estimate ini di dalam estimates ini kita bisa melihat forecast laporan keuangan ya. Apa saja sih yang di forecast? Contohnya adalah di sini semua. Nah, setiap perusahaan data-data yang di forecast akan berbeda ya Bapak Ibu. Kemungkinan mungkin aja di tempat lain atau di perusahaan lain nggak ada amortization atau depreciation, itu memungkinkan ya. Jadi tidak semua perusahaan memforecast data-data laporan keuangan yang sama. Kenapa cuma segini? Karena memang yang di forecast itu dari bank-bank atau analis hanyalah segini. Ya, di sini kalau untuk data forecastnya kita lihat yang di sebelah kanan, di bawah tabel dengan header forecast min. Di sini ada forecast 3 tahun mendatang. Kenapa 2023 juga ada? Karena 2023 belum selesai. 3 tahun mendatangnya itu mengikut sertakan 2023. Ya, 2023, 2024, dan juga 2025. Oke. Oke, satu lagi untuk yang peers and valuation. Peers and valuation juga sering sekali ditanya dan dipakai oleh para mahasiswa ataupun dosen. Karena kenapa? Karena peers and valuation ini bisa dipakai untuk perbandingan atau pada saat ingin mengcompare satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Ada berbagai macam caranya, ya. Yang pertama kita akan lihat adalah peers analysis, ya, peers analysis yang ini, di mana di sini saya bisa memasukkan peers-nya, misalnya saya edit peers, nah saya ganti banknya, nah ini dia contohnya. Bank-bank ini semuanya sudah saya masukkan sendiri di dalam kotak add security, ya. Jadi di dalam peers valuation ini saya bisa memasukkan perusahaan yang saya ingin compare dengan si BRI.
Contohnya misalnya saya delete ya, misalnya saya delete ini. Anggaplah sebelumnya nggak ada si BCA ya. Saya mau masukkan BCA, saya tinggal ketik aja di sini. Nanti secara otomatis dia akan menambah. Jadi customize sekali, baik itu peers yang mau kita compare atau perusahaan-perusahaan yang mau kita compare dengan BRI, itu bisa kita custom, bisa kita pilih sendiri. Kemudian data yang ingin kita compare. Data yang kita compare itu juga semuanya bisa kita pilih secara custom. Artinya kita bisa masukkan ke dalam kotak add column ini. Ya, add column sini. Kalian mau net income, net income, ya, begitu saya masukkan net income, nanti otomatis dia akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Jadi di dalam peers evaluation, di peers analysis, semuanya customize untuk apa namanya, yang kita mau compare dan juga data-data apa saja itu semuanya customize. Ya. Lalu lanjut ke sektor competitors. Sektor competitors ini artinya kita mengcompare BRI dengan perusahaan yang di sektor yang sama. Jadi seperti namanya juga sektor competitors. Ya. Jadi kita mengcompare dengan perusahaan-perusahaan di sektor yang sama. Di sini misalnya saya ingin mengcompare dengan IHSG Finance. Kan kalau pada ibu tahu IHSG bukan cuma IHSG aja, tapi ada sektor real IHSG. Ada sektor apa aja? Ada sektor finance, ada sektor yang lain yang nanti kita bisa lihat. Nah, ini IHSG sektorial finance ya. Di sini kita mengcompare Bank BRI dengan saham yang masuk ke dalam sektorial finance-nya IHSG. Nah, mereka langsung kasih lihat semuanya bank-bank apa saja atau perusahaan apa saja sih yang masuk ke dalam IHSG sektorial finance. Ya. Lalu jangan lupa update view. Kemudian apa yang ingin kita compare? Apa yang ingin saya compare? Di sini ada banyak sekali cukup lengkap informasinya. Price performance, price historic, PE ratio yang mau di-compare, indikator, gearing ratio, fundamental, dividend EPS, atau Bapak dan Ibu juga bisa customize. Saya ambil satu contoh, misalnya saya mau compare PE dan juga EPS. Maaf ya, ini lebihnya. Oke, saya mencoba compare PI dan EPS. Di sini saya sudah datanya sudah keluar. Saya bisa langsung pakai data ini untuk menulis report atau deskripsi ya. Hanya dengan mengeklik pilihan-pilihan di sini sangat time efficient ya. Biasanya saya sih sarankan Bapak dan Ibu untuk lihat dulu kalau mau melakukan comparison, lihat dulu aja apa yang ada di sini, misalnya stock comparison, index comparison. Karena jauh lebih mudah daripada menggunakan peers analysis. Peers analysis benar-benar customize. Kita harus masukin dulu nih sahamnya satu, perusahaannya satu. Setelah itu kita harus masukin juga kolumnya, tabelnya satu-satu. Tapi kalau di sini semuanya udah dikasih, udah given sektor competitors, tinggal kita pilih aja mau di-compare dengan apa dan datanya apa. Kalau seandainya ingin customize, bisa nggak? Bisa. Kita bisa klik customize. Ya, nanti tinggal di customize sendiri, create list, create customize table. Table artinya datanya, ya. Jadi di sini ya customize untuk mengcustomize. Oke, selanjutnya index competitor. Index competitors artinya saya mengcompare BRI dengan saham-saham yang ada di indeks. Indeks apa? Kita bisa pilih di sini. Ada indeks IHSG, ini JK Finance. JK Finance itu yang tadi ya, sectorial index dari IHSG. Kompas 100 indeks, LQ45, IHSG, Mainboard, dan yang lain-lainnya. Ini Refinitiv yang
mulai dari Refinitiv Asia, ini artinya yang apa namanya, yang in-house index dari Refinitiv Econ ya. Tapi yang dari Jakarta Stock Exchange Main Board Index sampai dengan yang atas itu adalah indeks dari luar ya. Nah, lagi-lagi untuk yang di reportnya yang ingin kita compare apa, Bapak dan Ibu bisa compare di sini. Oke. Lalu stock comparison. Nah, stock comparison di sini ini untuk mengcompare PRI atau saham ini dengan saham lainnya, tiga saham lainnya. Sahamnya apa kita bisa pilih sendiri. Saya bisa masukin aja di sini ya. Saya bisa ketik. Saya bisa ketik seperti ini. Ya, lalu saya bisa compare. Lalu data-data yang ingin saya compare itu akan ada di sini. Profitability ratio, misalnya. Saya ingin compare rating ratio, cash flow ratio. Nah, itu semuanya ada di sini. Company report item. Bapak dan Ibu bisa lihat. Ya. Disadvantage dari ini adalah ini hanya untuk 3 perusahaan saja. Ya, seperti itu. Sampai sini kira-kira apakah ada pertanyaan? Sorry, pertanyaannya semua di chat ya. Maaf, maaf. Oke. Nanti sekitar jam 3 saya akan bahas pertanyaannya. Sorry, saya akan jawab pertanyaannya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi selain saya akan sudah menjelaskan bagaimana cara kita bisa mendapatkan data-data baik financial ataupun non-financial data dari perusahaan, selanjutnya kita akan saya akan memperlihatkan satu halaman atau satu aplikasi yang disebut dengan Company Search. Sorry, bukan ini. Namanya Screener. Ini dia Screener untuk meng-screen atau mencari public private company. Nah, ya. Ini juga sering sekali ditanya. Saya mau lihat semua perusahaan yang memiliki market cap sekian atau market cap lebih besar dari sekian. Nah, ini adalah halamannya. Namanya Screener. Bapak dan Ibu bisa catat. Ya. Di sini kita bisa melihat terlebih dahulu currency dan universe-nya. Oke. Currency universe, misalnya currency-nya saya mau USD lah. Universe artinya apa? Artinya secara garis besar, secara keseluruhan, saya ingin melihat apa? Public companies, private companies, public and private companies, contohnya. Ya, biasanya sih yang dicari itu ini, public and private companies, atau lebih sering lagi public companies. Ini yang paling sering dicari, public companies. Kemudian di bawahnya itu ya, di bawahnya ini adalah filter-filter yang bisa kita lakukan, bisa kita pakai. Ya, biasanya misalnya pakai in company incorporated, company market cap, atau exchange. Jadi caranya adalah seperti ini. Ini saya remove. Exchange, country of exchange ini sering dipakai. Country of exchange artinya apa? Artinya kita ingin melihat seluruh perusahaan yang listed di Indonesia. Nah, di sini hasilnya ada sekitar 400-an ya, kalau nggak salah. Saya akan keluar di sini. Nah, setelah kita melakukan satu filter, satu step filter ini, kita bisa melakukan step filter selanjutnya. Bagaimana caranya? Tinggal Bapak dan Ibu pilih aja dari sini. Ya, mau filter apa? Biasanya ini adalah quick filter atau filter-filter yang sering dipakai. Seperti misalnya company market cap. Oh, mau market cap-nya yang sekian, di atas sekian gitu ya. Nah, bisa tinggal dipilih aja. Di atas 100. Contohnya aja misalnya kira-kira segini lah ya. 100. Nah, dan jadi ada yang lebih besar daripada 100 juta USD, market cap-nya itu ada tadi berapa, 50-an ya perusahaan yang listed di Indonesia. Ini satu contoh. Atau saya mau lihat perusahaan yang misalnya PE ratio-nya sekian gitu ya. Di atas berapa? Nah, itu juga bisa nih dipakai di sini PE ratio-nya.
atau perusahaan yang masuk dalam sektor atau industri tertentu. Bisa juga tinggal kita masukkan misalnya industri at industri misalnya material sama industrial, lalu klik done. Ini hasilnya. Kemudian dari sini apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memasukkan kolom, ya. Kita bisa memasukkan kolom. Saya mau menambahin data apa sih yang ingin saya lihat? Saya bisa lihat di sini. Dari sisi sini, ya kita bisa masukkan data-data yang kita inginkan. Misalnya contohnya revenue. Ini contoh aja. Price, misalnya harganya. Price cost, PE ratio, price to book. Lalu kalau sudah klik OK, maka kolomnya akan keluar ya di sebelah kanan di sini. Jadi ini cara penggunaan screener. Kemudian kalau sudah, datanya bisa dimasukkan ke Excel ataupun ke dalam PDF. Oke. Oke, selanjutnya selain screener, saya juga ingin memperlihatkan chart, karena suka banyak juga yang ingin melihat data historis chart. Kita bisa ketik chart ya, lalu kita bisa pakai yang financial chart. Chart ini dipakai untuk mendapatkan historis harga dari instrumen tersebut. Di sini instrumen yang saya pakai adalah Bank BRI. Di sini saya bisa mengeklik tanda panah di pojok kiri atas untuk membuka halaman, di mana di sini saya bisa memasukkan lebih dari satu atau maksimum 8. Jadi saya bisa melakukan komparasi dalam satu chat sama. Misalnya saya masukin juga Bank Mandiri, lalu Bank Negara, contohnya seperti ini. Ya, saya tinggal masukin aja. Yang perlu diingat adalah maksimum 8 instrumen di dalam satu chart yang sama. Kemudian dari sisi ini saya bisa melakukan seperti misalnya daily, weekly, monthly, ya, atau mau diekspor ke Excel pakai tombol yang ini, chart, itu semuanya bisa dilakukan. Saya mau lihat dalam bentuk angka, nggak mau dalam bentuk grafik, kita bisa tinggal diklik yang data table seperti itu. Selanjutnya setelah chart kita bisa melihat news, ya. Untuk news di sini ada dua tampilan news. Yang pertama adalah top news. Untuk top news di sini adalah berita-berita yang dihandpick oleh uh, jurnalis, artinya yang mereka merasa mereka ini adalah berita yang akan apa namanya yang penting gitu ya. Jadi market movement di sini ada topik-topiknya, ada main center bank news, sustainability, banking and finance, breaking views, commodities, companies, industry, markets, dan yang lainnya. Jadi top news ini kita bisa melihat dalam bentuk summary. Jadi ini adalah berita-berita yang kira-kira memang berita penting di dalam market. Kemudian ada juga news lainnya yang disebut dengan news monitor. Jadi kalau saya klik ketik news, ada top news ya, ini yang sedang kita buka, atau news monitor ya. Oh ya, satu lagi untuk top news ini eksklusif di dalam icon karena ini merupakan Reuters top news. Reuters top news ada di dalam icon, tidak ada di dalam competitors lainnya ya. Nah, untuk news monitor ini merupakan berita yang Bapak dan Ibu bisa custom. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat misalnya hanya mau berita tentang BRI, tinggal diketik di sini, nanti source-nya Bapak dan Ibu bisa lihat bukan hanya dari Reuters News, tapi ada dari source Newswire lainnya. Berita tentang Indonesia. Kalau tentang Indonesia, ada di sini. Ya, semuanya.
dan equity market misalnya. Jadi di sini berita tentang Indonesia dan equity market. Oke, seperti itu. Oke, saya akan mulai menjawab beberapa pertanyaan. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin take a break, mungkin bisa break nanti, bisa kembali sekitar 10 menit dari sekarang di jam 3:05. Lalu kita akan lanjutkan dengan Econ Excel. Ya. Oke, Halo, halo Pak. pertanyaan pertama. Bisa, Halo. ya Ya, bisa nanya nggak ya mumpung lagi di menu news ini? ya silakan. Ya, jadi kebetulan saya tesisnya tentang ada kaitannya dengan pengumuman dividen atau dividen announcement. Nah, kebetulan saya juga mau mengetahui nih di sekitaran tanggal T-1 ex dividended, T-10 dan T+10 setelah ex dividended, apakah ada event lain yang menyebabkan compound event kayak gitu. Nah, itu apakah di situ bisa tercover di menu news ini atau dia masuk ke menu event ya, Kak? Atau gimana ya? Mau taunya? Oke, bisa dua-duanya sih Pak. Bisa pakai menu news ini, dimasukkan kata kunci dividends, kemudian dimasukkan nama perusahaannya, atau misalnya saya mau dividends di Indonesia. Jadi saya akan dividen, lalu saya pencet N, ya N, lalu saya ID seperti ini, ID Indonesia, ya. Nah, ini akan memperlihatkan semua berita yang berkaitan dengan dividen di Indonesia. Atau kalau tidak, bisa juga masuk ke corporate action. Ada satu aplikasi disebut dengan corporate action. Nah, My Corporate Actions ini, ya, My Corporate Action. Di sini nanti bisa action type. Nah, ini dia dividends. Jadi di clear all, pilih yang dividen saja. Nah, ini dia date type-nya apa? Ex dividend date, misalnya tadi kan. Lalu nanti di custom. Misalnya Bapak kan mau 10 hari sebelumnya, di custom aja. Dipilih aja tanggalnya di sini. Hmm. Secara otomatis datanya akan keluar. Itu kan maksudnya berarti yang ini nanti dia yang keluar itu kejadian selain pengumuman dividen date-nya itu ya, yang 1 minggu sebelum dan 1 minggu setelah itu ya Mbak ya? Ini nanti yang keluar adalah data-data terkait dengan dividen, dengan ex dividen yang sudah dipilih. Oh bukan, Seperti itu. saya tadi maksudnya saya itu acuannya itu di ex dividend mau ngelihat selain pengumuman dividen itu ada kejadian lain, misalkan kayak stock split yang gitu, pengumuman kayak gitu atau pengumuman lain dari kebijakan perusahaan itu. Justru bukan di pengumuman dividennya yang mau dicari, pengumuman selain pengumuman dividen itu gitu maksudnya, Mbak. Oh, oke. Kalau itu bisa ke News Monitor sih, bisa ke News Monitor. News Monitor ya. Ya, sebentar ya. Oke. Oke, di News Monitor ini, jadi di sini bisa dipilih specific date, misalnya hanya 1 hari dari sekarang, tanggal 2 ya, sampai, kalau ke depan kan nggak bisa ya, kita nggak ada news yang forecast gitu, jadi lebih ke belakang. Nah, nanti bisa dicari di sini sih, Pak. Oke, berarti semua pengumuman yang dilakukan perusahaan itu tercover di News and Monitor ini ya, Mbak ya? Iya, betul. Oke.
apakah ada kemungkinan dia nggak tercover? Misalkan saya mau ngambil data 2019, apakah ada kemungkinan dia nggak tercover di sini ya Mbak? Soalnya kayak gini, kan saya mau ada ngambil data nih, dividen, ada pembayaran dividen, seharusnya dia ada ini ya Mbak ya, ada detail di eventnya itu yang tentang ex dividend date, terus announcement date, pay date-nya gitu-gitu ya, yang dividen itu. Nah, ada saya sudah tarik datanya itu, ada pembayaran dari perusahaannya, tapi ketika mau mencari data-data yang penting tentang mulai dari announcement date sampai dengan pay date-nya itu, dia nggak ada Mbak. Itu penyebabnya apa ya? Atau memang dia nggak tercover, atau memang nggak ada di laporan keuangan di perusahaannya? Oke, biasanya untuk itu sih karena kita jadi benar-benar mereplikate atau mengcopy, memirrorkan laporan keuangan. Jadi data-data yang ada di dalam account itu memirrorkan yang ada di laporan keuangan. Jadi kalau memangnya tidak ada di dalam account, berarti memang tidak declare di dalam laporan keuangannya. Dan juga untuk terkait dengan news, untuk news itu memang bisa sampai 2 atau 3 tahun ke belakang, tapi harus dipastikan juga bahwa source-nya itu sudah dipilih ya, dan biasanya untuk berita-berita yang beberapa tahun ke belakang itu hanya bisa menampilkan berita yang dari Reuters saja seperti ini. Jadi kalau newswire yang lain ya, kalau misalnya tadi kan kita lihat ada dari supply dari Reuters, ada dari uh, sources-sources lain, itu biasanya tidak ada sampai sepanjang itu. Kalau misalnya 1 atau 2 tahun ini bisa, tapi ini 2019 kan sekitar 4 tahun yang lalu ya. Itu biasanya untuk source-nya hanya adalah yang Reuters saja. Baik, terima kasih infonya Mbak Gabriela. Ya, sama-sama. Oke, saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang ada di chat room. Oke, untuk harga daripada icon ini maksudnya atau bagaimana ya? Ini Pak Randy, kalau untuk price itu harga-harga ini maksudnya adalah harga, kalau tadi yang pertama kali itu mungkin maksudnya adalah harga saham yang bisa kita lihat di sini ya, atau harga IHSG yang bisa kita lihat di dalam icon ya, seperti itu. Kalau untuk melihat harganya, jadi tergantung dari subscription di apa namanya Universitas Indonesia. Kalau misalnya by default harga yang kita lihat itu adalah harga delay dari exchange, dan untuk IDX harga delay-nya itu adalah 10 menit ya. 10 menit. Setiap exchange memiliki rules delay berbeda-beda. Untuk IDX 10 menit. Nah, kalau misalnya untuk mau lihat data real time bagaimana, nah harus subscribe ke exchange tersebut, harus subscribe return data ke exchange tersebut. Ya, untuk harganya saya tidak hafal, nanti bisa kalau misalnya memang tertarik nanti bisa email aja, nanti saya coba tanyakan atau coba cari tahu harganya berapa. Untuk cara sign up bisa langsung, ini pertanyaan dari Pak Antoni Adrian, untuk cara sign up bisa langsung tanya ke Pak Swanda, ya. Harus berbayar untuk mendapatkan ID? Setahu saya tidak, cuman ada uh, jangka waktu ya sepertinya kalau nggak salah. Nanti mungkin langsung ditanyakan aja ke Pak Swanda ya untuk pertanyaan yang saya sign up dan ID ini. Nah, ini dia untuk user ID ada pada kami. Bisa dicek di sini. Apakah ada batas waktu penggunaan? Mohon maaf, ini saya tidak bisa jawab. Pak Randy mungkin bisa dijawab nanti oleh Pak Swanda. Nanti setelah selesai di sekitar jam 4 kurang ada sesi Q&A. Data apa saja yang tersedia? Oke, menjawab pertanyaan Pak Ardian, data apa saja yang tersedia kita bisa lihat di dalam sini. Data apa saja yang tersedia di sini, ada data cukup lengkap dari aset classes, baik itu foreign exchange, money market, fixed income, equity, commodities, funds, real estate, cross asset, dan yang lainnya. Kita juga memiliki data countries ya. Jadi misalnya sebagai contoh Indonesia ya. Saya klik di sini Indonesia, ini memperlihatkan data finansial ataupun non financial dari Indonesia. Artinya apa? Saya bisa lihat data non financial itu seperti data ekonomi, data BI rate ya. Di situ kita bisa lihat juga ya. Kemudian saya juga bisa lihat data financial. Financial untuk Indonesia itu artinya apa? Seperti kayak saham, data saham yang ada di Indonesia ya. Data fixed income atau utang government bonds yang ada di Indonesia, central bank, BI rate, kredit, debt, economic, Islamic finance, dan yang lainnya.
Oke, ini untuk data countries. Lalu ada juga data industries, data-data news and research, ya. Ini adalah jawabannya dari pertanyaan Pak Adrian. Data mitra perusahaan apa bisa ditemukan program Pertamina Pertashop sebarannya? Oh, mohon maaf, kalau ini sepertinya tidak ada, Pak. Jadi kalau contohnya tadi kita buka ke Pertamina, ini pertanyaan dari Pak Firdaus Adam. Untuk data Pertamina yang ada adalah data finansialnya aja. Jadi artinya apa? Overview perusahaan ini secara menyeluruh. Kemudian news and research, berita dari Pertaminanya, berita yang berkaitan dengan Pertamina, ya. Financial seperti data-data yang tadi sudah uh, kita bahas, ya. Financial statement, operating cash flow, lalu ratio, ESG event, corporate event, ownership, dan yang lainnya. Seperti itu. Apakah ada maksimal jumlah data yang dapat dimunculkan? Tidak ada maksimal jumlah data yang dapat dimunculkan, ya. Jadi Bapak bisa melihat datanya asalkan datanya itu available. Ini pertanyaan dari Pak Lintang. Bagaimana cara tahu punya revenue data apa saja? Kita bisa ke home. Ini dia home. Ini tadi ya data apa aja yang kita punya semuanya ada di sini. Apakah ada semacam manual by searching atau semacam katalognya? Kita bisa search di sini atau bisa langsung masuk ke dalam kotak ini, ya. Lalu masuk ke quote. Ini ada data library. Ini kita sebut data library. Saya ketik terus. Nah, ini adalah data library-nya. Jadi data yang ada kita punya semuanya di sini dalam bentuk klik. Ya. Kalau untuk user guide saya ada. Ini dia user guide-nya. Jadi nanti akan saya kirimkan ke Pak Swanda. Ada 2 user guide. User guide yang pertama, user guide cara memakai Refinitiv Icon. Refinitiv Icon. User guide yang kedua, cara memakai Excel-nya. Ya, ini dia. Microsoft Office Excel. Excel-nya. Oke? Pertanyaan dari Ibu Harapon, maaf Bapak atau Ibu ya, apakah ada jumlah saham beredar perusahaan pada waktu tertentu? Kalau ini, uh, atau mungkin di sini ya, time and sales. Jadi di sini bisa melihat beredar, saya kurang paham maksud beredar di sini, tapi di sini kita bisa melihat bid size dan juga A size dari per setiap tick atau detik dari saham tersebut di dalam waktu tertentu gitu ya, dalam periode tertentu. Ini sih yang kita bisa melihat. Tapi kalau misalnya lebih ke ownership sih yang tadi, kita bisa melihat pergerakannya ya, berapa banyak yang dibeli, berapa banyak yang dijual, pengurangan dan penambahan dari ownership summary. Dan ini semuanya asal mulanya source-nya dari shareholder report, ya, yang ada di dalam laporan keuangan seperti itu. Ya. Oke. Oh, sorry, jam 3:10. Kita lanjutkan dulu ya, nanti setelah selesai ada Q&A lagi, Bapak dan Ibu bisa tanya secara langsung atau masukin ke dalam chat room. Ya, oke. Untuk icon Excel, ya, untuk icon Excel, saya ingin menjelaskan sebab kita masuk ke dalam Excel-nya. Untuk icon Excel, ya, seperti ini, definitive icon ini, add-in sini, ini hanya ada jika Bapak dan Ibu menginstall icon. Jadi
klik sign in and download, lalu menginstalasi icon, baru setelah itu nanti akan muncul secara otomatis Refinitiv icon Excel ini, ya. Dan kemudian di dalam Excel Bapak Ibu akan ada satu tambahan add-ins tambahan di sini yang disebut dengan Refinitiv icon. Untuk masuk tinggal klik sign in aja. Nah, untuk sign in ke dalam sini perlu username dan juga password. Jadi bisa silahkan masuk ke dalam, bisa meminjam dari Pak Suwanda atau tanyakan ke Pak Suwanda ya. Jadi kalau mau masuk ke Excel-nya pun harus siapkan terlebih dahulu. Jadi sebelum memakai Refinitiv Icon, saya selalu menyarankan coba boleh kontak dulu, cari tahu kapan bisa dapat ininya apa namanya username-nya gitu ya. Begitu pula sebelumnya dulu juga ada, misalnya ada mahasiswa dia mau quick consultation ya, jadi maksudnya ada private Q&A dengan saya biasanya saya bisa setengah jam sampai setengah 1 jam. Itu biasanya saya akan sarankan adalah pinjam dulu ikonnya, kapan dapat username dan passwordnya, nanti kasih tahu ke saya, nanti kita coba adakan sesi pada saat itu. Karena kalau misalnya cuma saya dari sisi saya doang yang punya ikon, saya kasih lihat, itu tidak efektif. Karena datanya pada akhirnya tidak bisa saya berikan, karena Bapak dan Ibu harus mengambil data itu sendiri dari username-nya yang ada di Universitas Indonesia. Seperti itu. Ya. Oke, ini untuk Excel-nya ya. Jadi untuk data apa saja yang bisa kita ambil dari dalam Excel, itu ada dua, yaitu data real time dan juga data historis. Untuk mahasiswa, data real time itu tidak begitu populer. Saya hampir tidak pernah mendapatkan pertanyaan bagaimana cara mendapatkan data real time. Biasanya yang diminta itu adalah data historical. Saya mau lihat data historical saham A, B, C, bla 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 bla. Itu yang ditanya ya. Kemudian di sini juga saya ingin memperlihatkan kita ada yang disebut dengan templates. Templates di sini, pojok kiri atas, saya klik. Sorry, coba ya, saya masukin lagi. Bentar. Saya coba log out dulu dari sini. Dan buka Excel lagi. Oke. Oke, inilah templates. Ya, jadi templates di sini ini merupakan menu ya Excel file yang Bapak dan Ibu bisa pakai secara gratis, bisa langsung dipakai. Oke, asalkan ada koneksi ke Refinitiv Icon di sini online. Ya, nah untuk Excel-nya apa saja sih yang bisa siap dipakai, Bapak dan Ibu bisa explore dari kategori di sebelah kiri. Biasanya yang sering dipakai oleh mahasiswa adalah satu, company fundamentals. Ini adalah Excel dari company fundamentals, yaitu financial reporting dari companies. Jadi sebagai contoh misalnya balance sheet untuk company banking, saya misalnya open ya, saya download. Kemudian selanjutnya ada juga ESG juga sering dipakai. Yang ini estimate, fundamental, dan ownership. 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Selain dari itu, di luar itu kalau misalnya mau diekspor boleh, silahkan ya, tidak masalah. Oke. Nah, contohnya apa? Ini adalah satu contoh Excel template. Jadi begitu kita open, kita download, akan ada instruction page ya. Nah, tolong dibaca instruksi page-nya. Instruksi tidak banyak, yang perlu dibaca hanya ini aja.
Yang di atas menurut saya nggak perlu. Ya, yang ini aja. Kenapa? Supaya kita tahu kita harus ya apa namanya sel-sel apa yang bisa digunakan sebagai input atau sebagai filter. Kalau sudah dibaca, kita langsung bisa pakai sheet-nya. Nah, sebagai contoh di sini ada apa namanya? Di sini adalah enter-rig-nya, udah ya. Nah, kemudian di sini ada number of periods-nya, data state. Jadi data-datanya ini langsung bisa diambil, langsung bisa Bapak dan Ibu kaji lebih lanjut lagi. Seperti itu. Ini satu contoh untuk templates-nya. Ya. Nah, selain templates, kita juga bisa mendownload seperti yang saya tadi infokan, data real time dan juga data historis. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita bisa menggunakan tab Refinitiv Icon ini. Pastikan dia online ya. Kalau belum online, diklik sekali lalu masukkan username dan password yang seperti tadi saya lakukan. Kemudian kita masuk ke build formula. Pertama-tama kita akan mengambil data real time. Untuk data real time, ya karena ini sudah lewat dari jam trading, saya akan pakai currency. Jadi untuk data real time, step-nya hanya 4 step saja. Pertama, saya masukkan instrumen. Sini saya bisa masukkan, misalnya saya mau currency Jepang Yen. Oke, sebentar saya coba ulang. Oke, sorry, ini ada sedikit glitch atau error. Saya coba, bentar ya, saya coba close icon saya, stop sharing dulu, saya coba close icon saya dulu terlebih dahulu. Oke, saya tadi barusan udah close icon, saya coba lagi. Oke, ini dia masih connecting. Oke, sudah online. Saya tunggu sampai toolsnya berubah dari abu-abu menjadi warna. Oke, kita ulang. Saya klik build formula. Semoga sudah jalan sekarang. Nah, ya oke. Nah, jadi seperti ini kalau saya mengetik sesuatu di kotak search ini, dia mirip seperti kotak search icon. Dia akan memunculkan suggestion berdasarkan dengan keywords yang saya pilih. Ya, jadi contohnya seperti ini. Oke, jadi tadi kita mau mengambil data real time ya. Nah, untuk data real time itu pilihannya adalah di sini. Jadi di sini saya bisa klik klik ini untuk menginformasikan kepada sistem bahwa saya ingin mengambil data real time.
Kalau kita klik sebelah sini, ini untuk membilang pada sistem bahwa saya ingin data time series atau data historical. Ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk data real time, data apa saja yang bisa saya ambil, Bapak dan Ibu bisa ekspor di sini, satu-satu dari kategorinya, atau bisa menggunakan kotak search. Misalnya untuk datanya yang saya ingin ambil adalah data bit dan as, contoh saja. Oke. Saya maka bisa ketik bit seperti ini. Saya add, lalu saya klik as misalnya. Saya add juga, ya. Jadi step kedua kita menambahkan data field yang kita inginkan. Step ketiga kita pastikan field yang sudah kita pilih itu muncul di selected items di sini. Kemudian kalau sudah, kita pastikan juga kita klik insert. Kita klik insert, ya. Lalu nanti datanya akan muncul di sini, ya. Nah, ini data yang di sini adalah data real time, ya. Jadi kita bisa lihat datanya bergerak. Saya zoom sedikit agak kecil. Nah, ini dia. Ya, jadi data yang di dalam Econ Excel ini mencerminkan data yang ada di dalam Econ. Jadi dia memirrorkan data yang ada di dalam Econ, ya. Ini. Oke. Ya, ini adalah untuk data real time. Saya ulang sekali lagi ya untuk cara mengambil data real time. Kita klik build formula, kemudian kita masukkan step pertama, masukkan instrumennya. Sekarang saya pakai Sillar, lalu saya bisa pakai kotak search ini, misalnya saya mau net change, dan juga misalnya last price. Last price artinya harga terakhir, tidak mengikuti harga bid atau harga as, gitu. Ya, ini dia. Seperti ini. Ya. Jadi stepnya singkat. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita bisa mengambil data historical. Nah, untuk data historical, ya, kita bisa, kalau misalnya datanya hanya satu aja, saya mau mengambil misalnya data historical dari Bank Mandiri. Nah, saya bisa langsung masukkan ke sini, seperti ini, ya. Lalu klik yang ini, ya, klik yang ini, yang time series, oke. Kemudian kita bisa lihat dari kategori common, kita bisa memasukkan timestamp, klik add, lalu closing price. Timestamp di sini artinya kita memilih date atau memilih tanggal, ya. Jadi untuk tanggal dan date di sini kita selalu pilih terlebih dahulu supaya apa? Supaya di sebelah kiri itu nanti muncul tanggalnya, lalu di sebelah kanan ada closing price-nya, ya. Lalu kalau tadi kan kita setelah kita memastikan bahwa selected items-nya itu timestamp dan juga close price-nya itu terlihat, kita langsung klik insert, ya. Itu untuk data real time. Nah, untuk data historis tidak seperti itu. Untuk data historis kita masuk ke dalam step terakhir yaitu parameter and quick function. Di mana di sini kita bisa memasukkan start date, jadi kita bisa pilih start date-nya. Misalnya 1 Januari. Lalu untuk end date-nya juga kita bisa pilih. Misalnya untuk end date-nya hari ini, misalnya saya pilih hari ini artinya datanya akan mendownload mulai dari 1 Januari sampai dengan hari ini. Ya, kalau end date-nya saya kosongkan, artinya saya punya formula akan selalu mengambil data terakhir. Jadi pada saat saya buka lagi misalnya minggu depan, dia akan mempopulate sampai dengan hari itu, sampai dengan hari ini pokoknya, ya, sampai dengan data terakhir. Jadi artinya dia akan selalu automatically downloading data sampai dengan hari kita buka si Excel-nya ini. Kalau sudah, kita bisa klik insert, lalu datanya akan muncul seperti ini. Ini untuk data historical dari satu instrumen aja. Kalau seandainya instrumennya ada banyak, biasanya saya menyarankan kita pakai cell reference. Perbedaannya apa? Perbedaannya seperti ini. Jadi untuk cell reference, kita bisa memasukkan terlebih dahulu instrumen-instrumen kodenya di dalam
kolom A. Nah, untuk tahu kodenya apa saja, ya karena kodenya itu kan harus sama dengan kode yang ada di icon, kita bisa pakai kode pilihan search di sini. Pilihan search yang ada di dalam Refinitiv icon add in. Saya klik, akan muncul satu kotak search. Saya ketik keywords-nya, lalu saya pilih instrumennya, secara otomatis dia muncul di sini. Saya lakukan lagi hal yang sama. Saya ketik keywords-nya, saya klik ini, ya muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Oke. Kemudian saya masukkan di sini start date, end date, dan rumus. Di sebelah start date dan end date saya masukkan tanggal. Nah, seperti ini. Lalu di kotak rumus saya masukkan, saya klik kotak di sebelah rumus yang warna orange, lalu saya baru klik build formula supaya lokasi rumusnya akan masuk ke dalam kotak orange ini. Sama seperti tadi ada 5 step instrumen, karena kita udah tulis instrumennya semua di kolom A, ya, maka saya tidak perlu mengetik lagi. Saya tinggal pakai tombol ini, cell reference, ya, cell reference, saya klik sekali, lalu saya pilih, saya highlight, saya select gini, lebihin aja nggak apa-apa, ya. Lalu saya klik select, lalu step kedua saya pilih historical, yang ini time series. Step ketiga saya pilih data field-nya, timestamp atau tanggal, dan closing price. Step keempat, karena kita sudah ada tanggalnya di sini, kita tidak perlu memasukkan tanggal lagi, saya pakai cell reference. Saya klik yang ada tanggal start date-nya. Begitu pula dengan end date, cell reference, saya klik yang ada gambar ininya. Sorry, ini saya ulang ya. Ya, seperti ini. Sudah. Oke, number of rows di remove. Oke. Kemudian step terakhir kita klik tombol layout di pojok kiri bawah. Lalu saya pindahkan kotak bersebut dengan instrumen supaya apa? Supaya nanti Bapak dan Ibu lihat di preview di bawah sini, setiap kolom dia memiliki kolom header. Jadi kita tahu dari kolom itu headernya itu apa? Headernya itu apa? Jadi ini kolom ini untuk Bank Mandiri, kolom ini untuk BNI. Jadi kita tidak perlu menerka-nerka. Dibandingkan dengan sebelumnya tidak ada kolom header, ya kita harus menerka-nerka yang pertama itu berarti harga Bank Mandiri, yang kedua Bank Negara, yang ketiga BRI, ya seperti itu. Lalu kita klik OK. Kalau sudah, step terakhir adalah klik insert. Tapi sebelum klik insert, tolong klik dulu si kotak orange. Supaya begitu saya klik insert, maka rumusnya akan muncul di sini. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini untuk data historisnya. Oke. Bagaimana kalau Mbak Gaby saya mau mengambil seluruh harga yang ada di IHSG? Jadi saya mau saham-saham semuanya ada di IHSG. Apakah saya harus ketik satu-satu seperti itu? Kan makan waktu banget, Mbak. Kan ada 400-an. Jawabannya enggak. Jadi ada caranya. Caranya adalah kita download dulu list dari member-member di IDX. Yaitu kita pakai build formula. Kemudian di sini saya pakai yang disebut dengan nol pagar. Nol pagar itu untuk mendownload seluruh member dari sebuah indeks. Jadi bisa mau IHSG, mau DJI, ya Dow Jones yang ada di US, TX, SP500 itu bisa, ya JKSE. Kemudian saya klik ini historical, saya nggak perlu klik historical, saya langsung JKSE ini aja, lalu langsung klik insert.
Begitu kita klik insert, secara otomatis kita akan mendownload semua instrumen dari saham yang listed di IHSG. Kemudian dengan cara seperti tadi ya, kita start ya, date, ended, rumus. Lalu saya masukkan di sini date-nya. Lalu saya pakai lagi cell reference yang ada di sini. Reference to cell. Kemudian saya pilih ya, mulai dari yang AALI. Ini JKSE dan AAD ini nggak perlu, karena mulai dari sini ini barulah kode sahamnya. Terus sampai paling bawah. Oke, biasanya saya tambahkan sedikit, saya tambahkan mungkin sekitar segini, karena untuk mengantisipasi jika ada perusahaan baru listed di IDX, karena kan IDX itu membernya itu nggak benar-benar selalu seperti ini aja, kan selalu ada perubahan, hari ini, besok itu selalu ada perubahan, kadang lebih sedikit dari hari ini, kadang lebih sedikit, kadang lebih banyak dari hari ini, ya, makanya saya biasanya tambahin. Apa mau tambahin lebih juga nggak apa-apa. Oke. Lalu saya klik select. Sudah itu saya bisa klik yang historical, yang time series ini. Kemudian nanti setelah itu saya bisa pilih yang tadi timestamp dan juga date. Ya. Maaf agak lama karena ada 800 rig ya. Atau mungkin saya coba kurangin sedikit ya. Saya kurangin supaya nanti baru kita tambah. Saya kurangin ini, saya ambil sampai 92 aja ya. Bentar saya ulang. Nah, saya ambil segini aja, nanti baru saya kasih lihat. Saya mau historical. Oke, timestamp, saya add. Close price saya add. Saya masuk ke parameter and quick function. Saya pilih start date cell reference. Klik di tanggalnya. Klik select. Lalu end date cell reference. Klik di end date-nya. Lalu select. Lalu saya masuk ke layout di pojok kiri bawah. Masukkan instrumen ke kotak kolom dengan cara di drag. Lalu saya klik OK. Kemudian sebelum klik insert, pastikan sel yang saya pilih adalah yang sebelah rumus. Lalu saya klik insert. Nah, datanya keluar seperti ini. Nah, tadi kan saya cuma sampai dengan di sini aja ya. Sampai segini aja. Yang saya bisa lakukan sekarang adalah saya bisa tambahin terus ke bawah. Misalnya sampai sini. Lalu saya enter. Nanti dia secara otomatis akan mendownload semua datanya. Oke, karena cukup banyak, jadi ini jadi agak sedikit lama.
Oke, sudah ke-download semua. Kita bisa lihat banyak sekali sampai sana, sampai di ujung sekali. Ya, oke. Ini adalah data historical dari seluruh eh, informasi, seluruh saham yang ada di dalam IHSG. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa mendownload data berdasarkan misalnya 100 data terakhir, 1000 data terakhir. Jadi kita pakai number of data. Jadi kayak beberapa jumlah datanya. Caranya bagaimana? Ini saya pakai yang ini sebagai contoh ya di sini. Nah, langsung kopas. Lalu di sini saya pakainya number of period, rumus. Jadi stepnya pertama sama seperti tadi. Ya, saya masuk ke build formula. Kemudian saya pakai cell reference lagi. Saya masukkan di sini. Saya select. Stepnya sama, jadi saya sedikit lebih cepat. Ya, timestamp. Lalu close price. Nah, sampai di parameter saya tidak memasukkan start and date. Yang saya masukkan adalah number of rows. Ya, start and date-nya dikosongkan aja. Number of rows, saya pakai cell reference, kemudian saya klik di angka 10. Nah, kalau sudah sama seperti tadi masuk ke layout, kemudian dipindahkan instrumennya, lalu saya klik insert. Dengan menggunakan number of rows, dia akan mendownload 10 harga terakhir dari saham-saham di sini. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengganti di sini misalnya, oh sekarang saya maunya 200 harga terakhir. Tinggal diganti aja angkanya. Karena dari rumus ini dia memakai cell reference ya. Jadi dia akan referring ke sel ini, oh di sini adalah 200 angka terakhir, maka dia mendownload 200 harga terakhir. Lalu karena di sini saya memakai cell reference ke rig-nya itu, saya lebihkan selnya seperti ini, kita bisa lihat dia sampai di A12, walaupun datanya hanya ada sampai di A3. Maka kalau saya menambahkan satu instrumen lagi, misalnya bbca.ck di sini, rumusnya akan langsung mendownload si bbca.ck. Gitu. Saya tambahin lagi bbtn.ck, rumusnya akan langsung menambahkan. Sampai kapan? Sampai cell reference-nya mentok di 12. Sampai kita tambahin di sini. Ini sebagai contoh ya, saya taruh di sini. Nah, masih bisa. Tapi begitu saya masukkan di 13 dan selanjutnya, dia tidak akan ada. Ya, nggak muncul. Ya, karena cell reference-nya itu hanya sampai di 12. Kecuali kita tambahin. Kita tarik, kita tambahin, lalu enter. Nanti baru datanya muncul. Seperti itu. Jadi kenapa kita memakai self reference? Karena ini lebih enak. Saya tinggal ganti tanggalnya aja. Saya tidak perlu membuat formulanya dari ulang dengan menggunakan build formula. Saya ganti tanggalnya misalnya ke 1 Juni 2023 sampai dengan ke hari ini. Dia akan mendownload data dari 1 Juni sampai dengan hari ini. Maaf, ini yang tadi ya, yang banyak ya. Contohnya mungkin kita pakai di sini ya, biar nggak perlu nunggu lama. Nah, ini dia. Sampai dari 1 Juni ya, kita cek. Nah, ini dia. Satu lagi yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan adalah format. Format dari Excel-nya itu Bapak dan Ibu menggunakan English apa? English US atau English UK? Karena formatnya itu bisa berbeda, format tanggalnya. Di tempat Excel saya, format tanggal saya adalah hari, bulan, tahun. Bapak dan Ibu dimohon cek formatnya seperti ini ya, hari dulu, atau terkadang beberapa klien saya formatnya itu month-nya dulu. Ya, jadi kalau misalnya tanggalnya kok aneh, tanggalnya nggak bisa-bisa. Nah, berarti ini artinya ada kemungkinan bulannya lebih dahulu. Jadi masukin bulannya dulu, baru abis itu masukin ke tanggalnya dan juga masukin tahunnya. Ya, seperti itu. Lalu yang terakhir, di sini kita ada post update dan juga ada refresh workbook. Refresh workbook itu dilakukan untuk merefresh formula yang ada di sini. Jadi seandainya misalnya kok formulanya kayaknya aneh, nggak mengambil data yang paling terakhir, silakan diklik sekali untuk merefresh dan dilihat apakah sudah mengambil data yang terakhir yang ada di dalam Recon.
Kalau masih nggak ada juga, ada kemungkinan, oh mungkin karena holiday atau weekend ya. Jadi kita bisa cek juga di tanggal public holiday atau weekend, seperti itu. Oke, untuk sesi knowledge sharing-nya sampai di sini dari sisi saya akan membuka 10-15 menit ke depan untuk pertanyaan ya, untuk Q&A. Bapak dan Ibu dimohon untuk jangan leave terlebih dahulu karena saya ingin membagikan share apa namanya? eh, Survei ya. Ini ada dua survei. Survei yang pertama yang saya bagikan ini untuk survei kelas yang Econ ya, sesi dari jam 2 sampai jam 3. Lalu link survei yang kedua ini untuk sesi yang kedua untuk yang Excel. Ya, saya sangat berterima kasih sekali untuk kesediaan Bapak Ibu mengisi surveinya. Surveinya nggak banyak, hanya ada 3 pertanyaan. Mohon pada saat memasukkan email adalah email dari yang @feb.ui ya, email dari Universitas Indonesianya. Ya, untuk survei feedback ini adalah contohnya. Bapak dan Ibu bisa isi email address-nya. Mohon diisi email yang domainnya @febui. Kemudian hanya ada 3 pertanyaan yang seperti saya bilang, survei ini merupakan salah satu KPI saya, jadi saya sangat berterima kasih sekali jika Bapak dan Ibu menyisikan 1-2 menitnya untuk mengisi survei. Kalau sudah, tinggal diklik submit di sini. Mohon jangan kebalik, strongly agree sama strongly disagree, karena pernah terjadi kebalik semua. Saya kaget tiba-tiba dipanggil sama atasan saya, ini kenapa kamu trainingnya semuanya strongly disagree? Maksudnya ada 1 orang kasih strongly disagree, terus pas saya telepon, saya tawarkan training lagi, dia bilang, oh maaf, saya kebalik kecepatan katanya isinya ya. Jadi seperti itu. Oke. Oke. Silakan di sini ada 2 link ya. Link yang pertama dan yang kedua sudah saya masukkan ke dalam chat room. Jika Bapak dan Ibu ada mau pertanyaan lagi, silakan mau tanya secara langsung atau mau tanya di dalam chat room juga boleh. Ini saya berikan juga email saya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa email saya juga. Saya masukkan ke dalam chat room juga. Ya, seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengisi survei feedback, linknya, mungkin kalau misalnya udah tidak ada pertanyaan, boleh leave Zoom meetingnya, karena untuk info sesi sharingnya sudah selesai sampai di sini. Untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi linknya, silakan diklik aja, nanti silakan diisi di sini. Ya, seperti itu. Ya, silakan ada pertanyaan. Permisi, Mbak. Mau nanya, perkenalkan nama saya Junior. Eh, Tadi sempat waktu buka bagian ownership itu di Refinitiv yang web base-nya, itu kan kayaknya bisa time series ya datanya. Jadi mundur ke belakang, tahun ke belakang gitu. Nah, itu mentoknya sampai berapa tahun ke belakang ya, Mbak? Sama tanya Tergantung. lagi, Iya, eh, eh, sama mau iya, Pak. nanya lagi, untuk pembagian klasifikasi ownership-nya itu apakah bisa diubah misalnya kayak insider ownership atau yang institutional Maaf, ownership? hilang Pak suaranya. Untuk pembagiannya kenapa? Boleh tolong diulangi? Ya, maaf, untuk ownership-nya itu apakah klasifikasinya itu bisa diubah-ubah misalnya, kalau tadi ditampilkan itu kan kebanyakan institutional ownership. Nah, cuman kalau misalnya mau lihat eh, apa individual atau ke insider ownership-nya apakah bisa gitu. Terima Oke, kasih. untuk individualnya, kita bisa lihatnya di sini Pak, di top investor, lalu di view all. Jadi untuk individualnya, kalau di halaman sebelumnya, yang di sini dia hanya memperlihatkan 20%
sorry, 20 investor terbanyak atau tertinggi dari saham tersebut. Dan betul untuk di sini bisa melihat historical. Nah, untuk sampai seberapa jauh ya, seberapa panjang itu tergantung dari availability yang ada di laporan keuangan. Dimulai dari tahun berapa di laporan keuangan dari bank tersebut dia sudah mendeklar ownership-nya. Jadi sebagai contoh, mungkin nggak semua perusahaan itu akan sama-sama ada sampai tahun 19-an atau tahun 2000 awal gitu ya, Pak. Jadi tergantung dari perusahaannya. Mungkin kalau Bank BRI, saya rasa ada dari awal sekali dari tahun 2000-an atau tahun 19-an. Tapi kalau mungkin beberapa bank kayak misalnya Bank Jago, bank yang baru gitu ya Pak ya, itu mungkin hanya dari tahun 2010-an aja. Jadi tergantung dari eh, laporan keuangannya masing-masing sih Pak, sama kapan saham itu dia listed di dalam, mulai listed di IHSG. Seperti itu. Oke, oke, oke. Itu untuk investor name-nya apakah bisa diubah ke klasifikasi yang lain gitu misalnya? Sebentar. Eh, di sini kita bisa filter lebih lanjut berdasarkan lokasi, kemudian berdasarkan rotation, sell atau buy, increase, decrease, stylenya ini hedge fund, growth, income, atau type, untuk tipenya sih ini aja sih. Oh, itu ya, iya. Ini di sini, ini Oke, bisa oke. kita Siap, siap, filternya. siap. Nanti kalau Iya, sudah kita filternya dari klik situ ya, dan berarti ya. iya, filternya di atas ini semua ya Pak. Jangan lupa diklik update view. Nanti kalau Siap, nggak siap, diklik siap. update view, dia nggak akan ganti Eh, Pak, nggak akan eh, refresh. oke. Iya, betul, betul. Eh, Berarti kalau misalnya butuh data ownership untuk semua perusahaan, berarti harus kayak gini satu-satu ya, Pak? Iya Pak, betul. Atau Iya, kalau oke. enggak, Soalnya kalau Bapak kemarin bisa kayaknya, ke Excel deh. Sebentar ya, coba ya. oke, Excel. Ya, bentar. Saya kalau masuk ke Excel, saya punya web akan ke remove sih. Soalnya Oh dia, iya. Soalnya kemarin waktu, ya, iya Pak. Sorry Pak, gimana? soalnya kemarin waktu dicoba di screener itu dia ownership-nya cuma satu titik waktu aja, nggak bisa ke belakang. Walaupun emang bisa semua perusahaan langsung sih, cuman nggak bisa ke belakang gitu seriesnya. Betul. Kalau yang screener betul sekali Pak. Hanya dalam satu point in time aja. Di tanggal itu nggak bisa secara historical. Kalau historical itu harus pakai di sini. Bentar ya, Di saya profil coba. perusahaannya ya, oke. Sama di Iya, Excel ya. kayaknya di Excel bisa deh Pak. Bentar. Ownership. Tapi ini cuman top 40 ya. Ya, mungkin bisa pakai yang ini sih Pak, yang single security consolidated atau multiple security categorized.
Kalau yang investor peer ownership, peer ini juga bisa, tapi dia hanya memperlihatkan 40 investor. Jadi di dalam Excel, Bapak bisa klik template, lalu klik yang kategoris ownership, nanti dicari aja, dibuka satu-satu kira-kira yang mana yang lebih cocok gitu, Pak. Sorry. Iya, iya. Oke, oke. Kalau kalau di Excel ini bisa langsung semua perusahaan langsung gitu ya? Atau Nah, itu mesti dicari satu-satu sih, gimana? Pak. Mesti dilihat satu-satu sih Excelnya yang mana yang bisa semua perusahaan. Oke, oke, oke. Coba ya, ini kan multiple security. Saya coba buka dua ya, peer sama multiple. Kalau ini Coba kan dicoba salah satu ya, coba salah satu aja dulu. ini yang peer ownership. Enter required input cell open left hand. Oh, ini. Oh, ini bisa 10 kayaknya nih, Pak. 10. Terus top 40. Jadi dari firmnya ini, perusahaan ini ada whole ownership juga nggak di 10 bank ini? Sorry, 10 perusahaan ini. Kalau ada, dia ada angkanya nih, Pak. Berapa belas ribu, berapa belas ribu. Kalau nggak ada, artinya memang berarti si Mitsubishi ini sebagai contohnya, dia tidak ada ownership di seluruh perusahaan ini. Kalau ini berarti 10 perusahaan aja. Coba saya lihat yang lainnya. Tadi itu yang ini, multi security categorized. Oh, ini hanya ini ya, position increase decrease. Ini enggak sih. Oh, ini sama kayak tadi. Ini sama kayak tadi sih, Pak. Tapi ini malah lebih sedikit, hanya 3 perusahaan. Jadi tadi itu yang ini investor peer ownership crossholder ini bisa 10. Tapi dia hanya menunjukkan 40 investor, top 40 investor aja. Dan Ya, kalau dan misalnya ada angkanya, maka di sini misalnya kayak, oh iya, Vanguard Group itu dia ada ownership juga di BACN, JP Morgan, Citibank, dan yang lainnya, maka angkanya ada. Tapi kalau nggak ada, dia hasilnya 0. Seperti ini. ya itu juga satu waktu ya, Mbak, kayaknya nggak yang mundur ke belakang. Iya, betul. Kalau mau mundur ke belakang harus pakai yang ini Harus sih. tadi ya. Iya, Oke, oke, betul. oke. Siap, siap, siap. Ya udah, makasih banyak, Mbak. Kalau misalnya Iya, next saya reach ke email, nggak apa ya, Mbak ya? Maaf ya, Mbak ya. iya, ya boleh silakan ya. Tapi Bapak kalau Eh, email mungkin mohon dimaklumi karena saya kan banyak training seperti ini nggak bisa instan langsung jawab. Terus kadang datanya juga saya perlu cari. oke. Jadi memerlukan waktu, nggak bisa real time instan langsung dapat pertanyaan. Tidak seperti kayak saat kita Q&A ini kan saya bisa langsung oh ya jawab gitu. Oh ya, oke. Iya. Siap, siap, siap. Ya, makasih banyak, Mbak. Kenapa, Mas? Makasih. Ya, terima kasih. Silakan ada yang ada pertanyaan lagi? Oke, Pak Rey, untuk rekamannya ada Pak di sini Pak, nanti dibagikan ya, bentar ya. Recordingnya nanti ada di website psd.fb di bagian berita. Ini saya kopas ya. Maaf ya Pak, Pak Wanda, saya izin kopas jawabannya Bapak ya. Takutnya tadi nggak kebaca karena kan di atas. Saya salah kopas. Maaf sekali. Oke. Kalau di YouTube belum ada Pak.
Oke, Bapak dan Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan 4 menit lebih awal, karena kan harusnya mau selesai jam 4. Sekali lagi, untuk Bapak dan Ibu yang belum mengisi survei link, dimohon untuk isi survei linknya supaya KPI saya reach. Ya, seperti itu. Bisa tinggal klik aja, kedua linknya ada di sini, dua-duanya di atas sama di bawah. Terima kasih sekali untuk kelasnya hari ini, atentif sekali, ada banyak pertanyaan, saya suka. Ini artinya Bapak dan Ibu memperhatikan kelas saya. Sampai berjumpa di kelas selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan email ke email saya yang di sini, gabriela.sutisna@restinsis.com. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak, dan tentu terima kasih banyak kepada Pak Suwanda yang selalu membantu saya untuk menyelenggarakan kelas training ini. Untuk surveillingnya ada di sini Pak, maaf ada 2. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya. Jika misalnya ada pertanyaan, jangan sungkan bisa email ke saya. Terima kasih, selamat sore, semoga kita semua sehat selalu. Saya izin stop sharing. Saya izin leave ya. Terima kasih. Selamat sore.